Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak, padahal saya bawa rendang loh Pak. Oke, saya ulangi lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apalagi ada Pak Imsom di sini Pak. Terbayang-bayang rendang ya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Asbid Iman Sampurna dari Lazismu Kabupaten Jember, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Sebelumnya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Regar, Pak Dan Ramil, Pak Bambang, Pak Muhammad Sain dari KPU, Pak Arif, serta Pak Lurah, Bapak Abdul Kamil. Kami sudah diizinkan untuk hadir dalam pertemuan malam hari ini, yakni sosialisasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Alhamdulillah, kalau ini tidak tegang-tegang amat Pak ya. Kalau ngomong pilkada itu biasanya agak-agak gimana gitu ya. Tadi kalau katanya Pak Regar, ada bedanya kalau pileg atau pemilu sama pilkada. Nah, tapi di sini ini situasinya enjoy aja Pak. Kok Lazismu ini datang ke sini malam-malam ini di tengah-tengah sosialisasi ini, mau sosialisasi apa? Nah, kita enggak sosialisasi calonnya Pak ya. Nah, karena kalau calon kan biasanya kalau katanya Pak Sain itu ada visi dan misi. Kalau di plesetan kami visi dan visi gitu ya. Nah, jadi di sini Pak, Lazismu dalam hal ini kami ingin mengenalkan sebuah program ya. Program yang mungkin ini belum banyak diketahui oleh banyak kalangan masyarakat sekitar kita. Ya. Yakni mengenai kurban Pak. Ya, biasanya identik yang sudah kita ketahui bersama, kurban itu dilaksanakan secara konvensional, baik itu sapi maupun kambing. Ya. Namun, di sini di Lazismu ada dua hal perbedaan, Pak. Ya. Yakni kurban secara konvensional maupun kurban secara modern saat ini, yakni kurban secara kemasan. Ya, seperti yang ada di tangan saya, mungkin juga Bapak Ibu yang saya hormati tadi absen kok lihat ada kaleng. Itu apa isinya? Nah, ini adalah daging kurban yang dikemas secara khusus non modern yang banyak dan kaya dengan manfaatnya, Pak. Nah, salah satunya adalah ketahanan daging kurban ini dalam waktu yang cukup, yakni 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun. Aman enggak itu Mas dagingnya? Nanti pas saya buka dagingnya banyak olahan Pak dia. Enggak Pak. Jadi ini sudah aman. Cara penyembelihan kurbannya pun juga tidak sembarangan Pak ya. Artinya biasanya disembelih, dagingnya ditaruh di bawah, enggak. Ini dari disembelih, daging ini harus digantung, harus steril, ya, kedap udara dan disimpan dalam freezer. Nah, selanjutnya juga dikemas dalam kaleng. Dan ini juga sudah melalui uji kelayakan atau mengenai bahan-bahan yang ada di dalamnya. Alhamdulillah sudah awet. Nah, salah satu Bapak Ibu sekalian, kenapa kok Lazismu membuat terobosan adanya kurban secara kemasan? Kalau kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kurban ini dalam pelaksanaannya dalam hari H sampai dengan penyembelihan hari tasyrik yang ketiga, jumlah hewan kurban yang disembelih banyak apa sedikit Pak? Banyak. Kalau banyak dagingnya mau dibuat apa? Sate. Nah, dendeng, rendang, opor dan sebagaimana mesinnya lah. Nah, terkadang kalau sudah dimakan banyak
aduh gara-gara mangan sate kakean iki, darah tinggi dan lain-lain lah. Bahkan kalau dagingnya tidak tersimpan, mau ditaruh mana Pak? Enggak punya kulkas, freezer ya. Mau ditaruh di mana? Titipkan tetangga. Gambale Pak, dimasak sama tetangganya. Ya. Airnya mubazir Pak. Daging-daging itu mubazir. Ya. Nah, maka dengan konsep dengan adanya kurban secara kemasan ini, daging-daging yang melimpah itu bisa kita simpan dengan jangka waktu yang cukup lama. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, nah sisi positifnya adalah kegunaannya ini untuk kegiatan bencana. Biasanya alhamdulillah Pak, kemarin waktu di mana Palestina itu juga, terus di terakhir itu Yogyakarta, terus di Jember ini kemarin yang di mana Wonoasri ya, di Tempurjo itu juga kita distribusikan yang namanya rendangmu ini. Biasanya Pak, kalau dalam kondisi bencana, kayak di Lumajang, saya waktu itu mengikuti bencana Semeru, jumlah ya sayuran, lauk pauk yang dikirimkan di posko di sana ternyata satu ada yang expired, sudah busuk maksudnya. Kedua, tidak bisa dimanfaatkan. Bingung Pak. Sudah ada gempa bumi, mau cari kompor di mana Pak? Ya. Mau cari atau gasnya juga kelanyok lah Mas, kelanyok aing lah. Sudah tidak bisa masak Pak. Ya kan? Bingung. Apalagi dalam keadaan darurat itu butuh nutrisi yang cukup dan bergizi. Ya. Biasanya kan kalau di kegiatan teman-teman BPBD ku yang dimasak itu yang paling gampang mie instan, iya kan? Mie instan ya bukan tidak baik ya, tapi alangkah lebih baiknya cari yang lebih baik. Ini kan nutrisinya daging ya, dengan mie kan tentu beda Pak ya. Nah, kadang dimasakkan tempe dan lain-lain. Nah maka kalau ada rendangmu dalam kegiatan yang sifatnya urgensi, sangat urgen, maka ini menjadi solusi di tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang membutuhkan secara instan, ini bisa kita distribusikan. Terakhir juga kemarin sama Bu Anis ya kalau enggak salah ya, stunting Bu ya, Tegal Gede. Alhamdulillah stunting di Tegal Gede kemarin beberapa yang sudah kita bantu itu juga pakai produk ini rendangmu, kayaknya sudah ini Pak, sudah bebas stunting ya, gizinya juga sudah membaik. Kalau nggak salah itu ada 3 balita yang kemarin kita bantu supply dengan rendangmu ini. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, manfaat rendang ini cukup banyak. Sekarang saya mau tanya, ada yang pernah nyoba rendangmu enggak? Belum Pak? Belum? Nah, pengen nyoba. Pak Regar belum Pak? Oh sudah, ya saya ingat kalau Pak Regar memang sudah. Nah, karena banyak yang belum Pak, dan yang saya bawa ini door prize-nya sedikit, berarti masyarakat Tegal Gede ini harus berkurban secara gratis. Ya kemasan tuh Bu. Nah, jadi harus kurban secara kemasan. Ya. Simple Bapak Ibu sekalian. Pada umumnya kalau kurban itu kan ya 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Nah kalau rendangmu ini ya, ini juga bisa kita open donasi sebagai bentuk sedekah daging. Jadi tidak harus sejumlah 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing. Mas saya ini mau kurban secara kemasan. Dulu pernah ada Pak, waktu di Balung itu pernah habis nyoba ini, dicari Pak, ini produknya di Indomaret. Orangnya WA ke saya, Mas saya cari di Indomaret kok nggak ada ya.
Tidak ada memang. Ini tidak diperjualbelikan. Jadi kalau pingin, nah ini bisa ikut program sedekah daging. Nah, 1 kaleng rendangmu ini senilai dengan 50.000 rupiah. Oh ini daging Pak, daging sapi ini Pak. Ya. Sudah ada bumbunya Pak, sudah ada kemasannya. Ya. Jadi sangat ekonomis, dengan harga sangat ekonomis, Bapak Ibu sekalian itu sudah bisa ikut membantu saudara-saudara kita. Nah, kalau pengen ya bisa ikut. Mas saya pengen ikut rendang kurban kemasan rendangmu, cuman hanya mungkin 200.000 atau 300.000, boleh apa tidak? Boleh. Ya. Boleh. Karena kan kalau kapan lagi jenengan makan rendang kalau bukan rendangmu ini. Ya. Ini kemarin sudah ada Pak yang mau request ini Pak Imsem ya. Ya insya Allah. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan nanti dari masyarakat ini Pak Lurah, Pak Regar, Pak Bambang yang mau ikut kurban secara kemasan, bisa datang secara langsung di kantor Lazismu di Jalan Bondoyudo nomor 100, atau bisa menghubungi di nomor hotline kontak yang sudah tersedia. Saya WA nanti Pak. Ya tersedia di WA maksudnya. Begitu. Ya, yang sudah tahu nomor saya nanti bisa WA ke saya. Ada Pak Imsem ya? Oh gitu, di share. Oke. Ini juga nanti sudah ada brosur. Kalau misalkan nanti ini Bapak Ibu sekalian bisa di WA saya. Oke, mau dicatat ya? Ya. Boleh. Saya mulai ya. 081 216 695 112. Oke. Nomor cantik. Tapi saya takut Bu Anis, cewek-cewek yang 3 ini ikut nyatat nomor saya Bu. UGR Pak. Iya, enggak apa-apa Mbak, guyon saya sih. Guyon. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tinggal 1 door prize ya Pak ya. Nah, monggo. Masih ada 1 door prize nanti secara khusus bisa dinikmati oleh panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Oke. Ini secara khusus saya berikan kepada Pak Regar. Mohon izin bisa ke depan Pak. Minta tolong teman-teman Lazismu di foto. Mas Yofi. Nah, secara khusus. Karena daripada saya bawa ke sana Pak, diambil orang-orang Pak. Karena jenengan ingin nyoba lagi. Pada Pak. Saya itu Puja Kesuma, putra Jawa keturunan suku Madura. Jadi antara Jawa dan Maduranya bekta ini Pak, Por-campur Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin kata-kata atau perbuatan perilaku saya yang tidak berkenan pada hati panjenengan. Akhirul karam, nasrum minallah wa fatun gharib billahi fisabilillah wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.